Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai media sosial terkait hukum, etika, dan penggunaan sosial media yang efektif. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya Friska Amelia Sandi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura. Oke, mungkin langsung saja kita membahas yang pertama terkait media sosial. Baik, teman-teman mungkin sudah mendengar apa itu media sosial, bahkan mungkin teman-teman yang lain sudah ada yang tahu apa itu sosial media atau media sosial. Jadi media sosial atau bisa disebut juga dengan sosial media yaitu sebuah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Media sosial juga merupakan sebuah sarana untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan secara daring untuk memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Selanjutnya ada macam-macam dari media sosial. Yang pertama yaitu Facebook, yang kedua Instagram, yang ketiga Twitter, yang keempat TikTok, yang kelima Snack Video, yang keenam YouTube, yang ketujuh Telegram, dan yang kedelapan adalah WhatsApp. Mungkin teman-teman di sini semuanya sudah familiar dengan macam-macam bentuk sosial media, atau mungkin teman-teman di sini adalah pengguna dari semua sosial media ini. Baik, selanjutnya yaitu adanya dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan media sosial. Tentu saja dalam media sosial kita pasti juga mengenal atau media sosial ini berimbas, berakibat, berdampak bagi kehidupan teman-teman semuanya. Yang pertama adanya dampak positif dari penggunaan media sosial yaitu mempermudah berkomunikasi jarak jauh, memperbanyak teman atau memperbanyak relasi. Yang ketiga, mempermudahkan menyebarkan dan mendapat sebuah informasi. Yang keempat, sebagai sarana pengembangan keterampilan dan kreativitas. Yang kelima, sebagai tempat promosi. Tentu saja dalam penggunaannya bukan hanya dampak positif yang bisa kita ambil atau bisa kita ketahui akibat dari adanya media sosial, tapi dampak negatif pun juga turut hadir dalam penggunaan media sosial. Dampak negatif tersebut antara lain, yang pertama, bisa membuat penggunanya kecanduan. Yang kedua, bisa menimbulkan kejahatan dalam dunia maya atau cybercrime. Yang ketiga, bisa menimbulkan pembulian dalam dunia maya atau cyberbullying. Yang keempat, bisa menyebarkan dan mengakses pornografi. Yang kelima, bisa menimbulkan perjudian online. Lalu selanjutnya adanya hukum dalam media sosial. Tentu saja sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana dampak negatif dari adanya penggunaan media sosial. Nah, sekarang dalam media sosial juga ada hukum yang mengatur di dalamnya, di mana masyarakat atau orang lain tidak bisa semena-mena dalam menggunakan media sosial. Rubut antara lain tertuang dalam UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang transaksi informasi dan transaksi elektronik atau bisa disingkat dengan UU ITE tertuang dalam pasal 27 sampai pasal 37 yang memuat dilarang dengan sengaja membuat atau menyebarkan informasi yang bermuatan asusila, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman kekerasan, menakut-nakuti, pemberitaan bohong, informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, juga cyberbullying. Bebas bukan berarti
Di sini media sosial kita bebas menggunakannya, namun bukan berarti kita tidak punya etika dalam penggunaannya. Etika berkomunikasi dalam media sosial. Yang pertama, menghindari penggunaan kata-kata bermuatan kasar. Yang kedua, menghindari isu sara atau suku, agama, dan ras, dan hal negatif lainnya. Yang ketiga, pastikan lagi kebenaran sebuah berita. Yang keempat, menghargai karya orang lain. Yang kelima, jangan mengumbar informasi pribadi, karena dengan Anda mengumbar informasi pribadi Anda bisa menjadi korban atau menjadi korban dalam sebuah kejahatan yang bermuatan di media sosial. Penggunaan media sosial yang efektif dikarenakan banyak sekali penyalahgunaan penggunaan media sosial, maka teman-teman juga harus waspada terkait hal tersebut. Oleh sebab itu, penggunaan media sosial sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Jangan mudah percaya pada orang lain, harus tetap waspada dan mempunyai kontrol diri yang kuat terkait hal apapun yang ada di media sosial. Tidak boleh asal memposting atau mengupload sesuatu yang bermuatan atau bisa menimbulkan kejahatan asusila, kejahatan kriminal yang bisa merugikan diri Anda sendiri. Jangan lupa selalu pergunakan etika dalam media sosial, karena kini sudah ada UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Manfaatkanlah media sosial sebaik mungkin untuk diri kalian sendiri. Ingat, media sosial itu bebas, namun bukan berarti tanpa etika. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di next video. Bye-bye.